Hai hai hai. Selamat datang di channel Say 11. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film animasi yang berjudul Stand By Me Doraemon 2. Film animasi karya Fujiko Fujio ini merupakan salah satu film animasi yang paling sukses di dunia. Dalam film ini membahas Nobita yang akan mewujudkan impian neneknya. Lantas, bagaimanakah perjuangan Nobita untuk memenuhi impian sang nenek? Oke, tanpa lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Film dimulai diperlihatkan Nobita, Giant, Suneo, dan Rikisuke dewasa pulang dari sebuah tempat makan. Kemudian, Nobita pergi dengan mengendarai mobilnya. Di perjalanan, ia termenung, memikirkan pernikahannya dengan Shizuka. Sementara itu, Nobita kecil pulang ke rumah dengan penuh semangat karena ini hari ulang tahunnya. Tetapi ia malah mendapatkan kemarahan ibunya karena Nobita mendapatkan nilai 0. Nobita pun kesal. Ia berpikir bahwa ia bukan anak kandung dari ayah dan ibunya, melainkan anak adopsi. Sementara itu, Doraemon merapikan alat ajaibnya, dan ia menasihati Nobita agar rajin belajar. Tiba-tiba saja keluar alat baru dari masa depan. Alat itu bernama tali penukar jiwa. Mereka berdua memegang tali dari alat itu, dan jiwa mereka pun tertukar. Melihat fungsi dari alat tersebut, Nobita mempunyai ide untuk menukarkan jiwanya dengan Doraemon saat ia dimarahi oleh ibunya. Namun tiba-tiba Nobita pingsan. Kemudian ia terbangun dan masuk ke mesin waktu sembari mengatakan akan menyelamatkan dirinya dan Doraemon. Tak lama kemudian, Nobita kembali dalam keadaan bingung. Seakan-akan ia tak ingat apa yang terjadi. Doraemon pun kesal karena ia juga bingung. Di sisi lain, ibu Nobita akan meminta maaf karena telah berlebihan memarahi Nobita. Tetapi ia tak menemukan siapapun. Padahal Nobita dan Doraemon bersembunyi di atap. Tak sengaja Nobita menemukan boneka beruang pemberian neneknya. Melihat itu, Nobita teringat akan masa kecilnya dahulu. Ia rindu dengan sang nenek. Nobita pun mengajak Doraemon pergi ke masa lalu untuk menemui neneknya. Tak lama kemudian, mereka pergi ke masa lalu. Sesampai di sana, Nobita dan Doraemon mencari keberadaan sang nenek di setiap sudut ruangan. Tetapi, mereka malah bertemu ibu Nobita di masa itu. Ibu Nobita tak mengenal mereka. Alhasil, mereka pun dimarahi. Kemudian mereka bertemu Nobita kecil yang sedang menangis karena dijahili oleh Giant dan Suneo. Shizuka datang untuk menenangkan Nobita. Tak lama kemudian, Nobita melihat sang nenek yang berjalan pulang. Sesampai di halaman rumah, Nobita kecil memarahi neneknya karena sang nenek tidak membelikan kembang api keinginannya. Shizuka merasa kesal sebab Nobita tidak sopan dengan neneknya. Melihat itu, Nobita memarahi Nobita kecil hingga menangis. Kemudian, Nobita dan Doraemon akan kembali ke masanya. Namun, Nobita ingin sekali lagi melihat neneknya. Saat Nobita akan menemui sang nenek, Nobita kecil datang melihatnya, dan ia mengadukan kepada ibunya. Nobita pun bergegas bersembunyi di sebuah ruangan. Di sana ia bertemu sang nenek dan mengatakan bahwa ia datang dari masa depan. Neneknya pun langsung percaya dan ia ingin melihat Nobita pergi ke sekolah. Lantas Nobita langsung bergegas mengambil tas sekolahnya dan memperlihatkan kepada sang nenek. Kemudian, sang nenek berpikir ingin melihat seperti apa istri Nobita di masa depan. Lalu Nobita berkata bahwa ia akan memperlihatkan pernikahannya kepada sang nenek.
Nobita pun menyuruh Doraemon untuk melihat masa depannya. Ia melihat Giant dan Tsuneo sedang menghubungi Nobita. Ternyata ini hari pernikahan Nobita dan Shizuka, tetapi Nobita belum datang juga. Melihat itu, Nobita dan Doraemon bergegas ke masa depan untuk mencari Nobita dewasa. Ketika mereka sampai di masa depan, mereka melihat semua orang khawatir karena Nobita dewasa tak kunjung datang. Acara pernikahan akan segera dimulai. Lantas Doraemon menyuruh Nobita untuk menggantikan Nobita dewasa. Dengan bantuan alat Doraemon, ia pun menjadi Nobita dewasa. Melihat Nobita, semua orang bertanya-tanya mengapa ia datang terlambat. Kemudian mereka masuk ke gedung dan acara pernikahan pun dimulai. Nobita sangat gugup. Namun berkat Doraemon, ia berhasil melewati semuanya. Nobita dan Shizuka pun menjadi pasangan suami istri. Ketika pembawa acara menyuruh mereka berciuman, Nobita kembali gugup dan ia pingsan. Setelah Nobita sadar, acara pernikahan dilanjutkan. Nobita duduk bersama Shizuka sembari menikmati makanan. Mereka pun juga memotong kue pernikahan bersama. Di tengah acara, Nobita disuruh memberikan sambutan kepada tamu undangan. Namun ia tak tahu harus mengatakan apa. Nobita pun memutuskan kabur dan mencari Nobita dewasa. Mereka bergegas mencari Nobita dewasa. Doraemon mempunyai ide untuk menggunakan alat tongkat pencari. Namun ternyata alat tersebut masih ketinggalan di rumah. Kemudian mereka pergi ke tempat mesin waktu berada. Namun ternyata mesin waktu tersebut sudah tidak ada lagi. Rupanya mesin waktu digunakan oleh Nobita dewasa untuk pergi. Mereka yang terjebak di masa itu pun akhirnya menggunakan mesin waktu jiwa. Hanya jiwa mereka saja yang bisa dikirim ke masa lalu, sedangkan tubuh mereka tetap di masa depan. Akhirnya jiwa Nobita dikirim ke masa lalu, di waktu Nobita dan Doraemon bertengkar dengan kertas ujiannya. Nobita mengambil tubuhnya di masa lalu dan menggunakan mesin waktu menuju masa depan. Tak berselang lama, Nobita datang dengan membawa mesin waktu. Setelah berhasil mengembalikan jiwanya, mereka mengambil tongkat pencari dan melanjutkan mencari Nobita dewasa. Rupanya, Nobita dewasa pergi ke masa lalu. Mereka pun bertanya kepada Nobita, mengapa ia meninggalkan acara pernikahannya. Ternyata Nobita takut jika tidak bisa membahagiakan Shizuka. Nobita kecil mengatakan bahwa ia telah menggantikan dirinya di acara pernikahan, dan ia juga kabur di tengah acara. Mendengar itu, Nobita dewasa melihat masa depan. Ternyata Shizuka masih menunggu kedatangannya. Nobita dewasa menyesal, dan ia akan memperbaiki semuanya. Mereka pun menggunakan alat penukar jiwa. Setelah mereka bertukar jiwa, Nobita dewasa pergi ke taman untuk bermain. Tetapi ia malah membuat Giant dan Tsuneo kesal karena telah membuat kekalahan pada timnya. Di sisi lain, karyawan departemen store dari masa depan datang untuk mengambil alat penukar jiwa karena alat tersebut adalah produk yang gagal. Jika alat tersebut digunakan lebih dari 1 jam, maka membuat penggunanya hilang ingatan. Mendengar itu, Nobita dan Doraemon bergegas mencari Nobita dewasa. Sementara itu, Nobita dewasa membuat masalah dengan anak SMP. Anak SMP marah padanya, dan Nobita melarikan diri menggunakan motor. Namun, anak SMP berhasil mengejar Nobita.
Shizuka datang dan berusaha menyelamatkan Nobita. Nobita tak tinggal diam. Ia terus berkelahi dengannya. Tiba-tiba, Tsuneyo dan Giant datang untuk membantunya. Mereka pun berhasil mengalahkan anak SMP. Waktu telah berjalan 1 jam. Tubuh dan ingatan Nobita pun melemah. Dan mereka pun pingsan. Doraemon mengeluarkan pintu kemana saja dan ia berhasil menemukan Nobita dewasa. Doraemon berusaha keras mengembalikan jiwa Nobita, meskipun sudah terlambat. Doraemon mengingatkan akan kenangan-kenangan manis yang pernah dilaluinya. Dan akhirnya, jiwa Nobita terdeteksi oleh alat tersebut, dan jiwa mereka pun berhasil kembali. Setelah kejadian itu, Nobita dewasa bersedia untuk kembali ke pernikahannya. Namun terlebih dahulu, ia ingin kembali ke masa lalu dan membuktikan apakah ia benar anak kandung dari ayah dan ibunya. Lantas, mereka pergi ke masa lalu. Namun di dalam rumahnya tidak ada siapapun. Tak lama kemudian, ayah Nobita datang dan ia terkejut ada orang asing di rumahnya. Namun ayah Nobita tak mempedulikannya. Ia tergesa-gesa dan bergegas ke rumah sakit untuk melihat putranya yang baru lahir. Mereka bertiga mengikuti ayahnya di rumah sakit. Sesampai di sana, Nobita mengetahui alasan ayah dan ibunya memberikan nama Nobita padanya. Mereka sangat menyayangi dan berharap Nobita menjadi anak yang berguna di masa depan. Kemudian, mereka kembali ke masa depan untuk mengantarkan Nobita dewasa ke acara pernikahannya. Lalu Nobita berpamitan pergi kepada Nobita dewasa karena ia masih ada janji kepada seseorang. Dengan penuh semangat, Nobita masuk ke acara pernikahannya. Ia melanjutkan memberi sambutan. Sambutannya sangat menyentuh hati para pendengar. Nobita melihat sang nenek datang ke acara pernikahannya bersama Nobita kecil dan Doraemon. Nobita kecil berhasil memenuhi janjinya kepada sang nenek untuk memperlihatkan pernikahannya. Kemudian, ia mengantarkan sang nenek untuk kembali ke masa lalu. Nobita berpamitan bahwa ia akan kembali ke masanya. Ketika di perjalanan pulang, tak sengaja Nobita terkena tongkat pelupa. Ia pun tak ingat apa yang barusan terjadi. Nobita bertanya kepada Doraemon, mengapa ia berada di mesin waktu. Namun Doraemon merahasiakannya. Dan film ini pun berakhir. Oke guys, kurang lebih seperti itulah ceritanya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian alur cerita. Saya 11 pamit dan sampai jumpa.